pagi anak-anak. Hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan mengikuti kebaktian Paskah di hari yang keempat. Kita akan memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita akan awali kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yuk kita akan lebih semangat lagi memuji Tuhan, bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib menyelamatkan kita semua. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bunda Nia hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, baik anak-anak yang mendengarkan maupun Bunda Siska yang hari ini menyampaikan cerita. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian Paskah kami hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita akan persiapkan diri untuk kita mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan anak-anak, Tuhan memberkati. Shalom anak-anak, anak-anak kemarin sudah mendengarkan cerita ya yang disampaikan oleh Bunda Citra. Saat ini Bunda Siska melanjutkan cerita dengan tema Yesus disalib karena cintanya yang diambilkan dari kitab Matius 27 ayat 32 sampai 50. Nah, anak-anak, pada waktu itu seorang yang dihukum mati dengan cara disalib, sebelumnya orang itu akan diiring berarak sampai ke tempat penyaliban. Nah, Tuhan Yesus dituduhkan sebagai seorang yang salah. Dia harus memikul salib. Apa yang dipikul ya anak-anak? Bagian palangnya anak-anak. Nah, itu sangat berat sekali. Tuhan Yesus harus memikul, menanggung berat salib tersebut sampai perjalanan yang cukup jauh, supaya dilihat banyak orang, dan juga tuduhan tulisan tersebut tentang kesalahan orang itu juga dibawa berarak. Tulisannya adalah INRI, inilah raja orang Yahudi. Kemudian Tuhan Yesus berjalan dengan memikul salib sampai perjalanan yang jauh. Tuhan Yesus merasa lelah. Nah,
Terlihat kan, Tuhan Yesus sudah tidak kuat lagi untuk memikul salib. Pada waktu itu, para prajurit memiliki kuasa. Dia dapat menekan semua penduduk untuk melakukan apa saja yang dimaui oleh para prajurit. Bertemulah para prajurit dengan Simon dari Kirene. Para tentara yang mengiring perarakan itu memaksa Simon dari Kirene itu untuk memikul salib Tuhan Yesus, menggantikan Tuhan Yesus untuk memikul salib tersebut. Kira-kira Simon dari Kirene mau apa tidak ya? Iya benar anak-anak. Simon dari Kirene melakukan tugas tersebut, memikul salib Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tetap dibawa perarakan hingga sampai Bukit Golgota. Bukit Golgota itu jauh perjalanannya anak-anak. Para prajurit tetap memaksa Tuhan Yesus untuk berjalan sampai Bukit Golgota atau juga disebut Bukit Tengkorak karena tempatnya mirip tengkorak. Nah, Simon dari Kirene membantu Tuhan Yesus untuk memikul salib hingga sampai di Bukit Golgota. Nah, inilah Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak, di mana Tuhan Yesus disalibkan. Tulisan yang berisi tuduhan orang yang disalib tersebut diletakkan di atas kayu salib, yaitu INRI, inilah raja orang Yahudi. Tuhan Yesus disalibkan anak-anak, dipaku tangannya kanan dan kiri. Lihat Tuhan Yesus betapa merasakan sakit yang luar biasa dan juga banyak darah yang tercurah untuk menebus kita semua anak-anak. Nah, para prajurit yang menyalibkan Tuhan Yesus malah senang. Dia melucuti pakaian Tuhan Yesus dan membuang undi atas pakaian tersebut. Nah, Tuhan Yesus dilucuti pakaiannya. Yang tersisa adalah pakaian yang melindungi bagian perut dan sampai pinggang. Di sebelah kanan dan kiri ada juga penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus pada saat itu. Para tua-tua dan ahli Taurat mengolok-olok Tuhan Yesus. Hahaha, ini ya yang disebut anak Allah. Turunlah dan buktikan jika engkau anak Allah. Mereka semua mengolok-olok Tuhan Yesus. Hei, turunlah engkau anak Allah, buktikan bahwa engkau anak Allah. Ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya diam. Dia menanggung penderitaannya dengan kesadaran penuh. Ia menggenapi bahwa dia taat kepada Bapanya. Tuhan Yesus memandangi orang-orang yang mengolok-oloknya, dan dia tetap menanggung jalan penderitaan, luka-luka, dan Tuhan Yesus berserah penuh kepada Bapanya yang di surga. Nah, anak-anak, lewat karya penyaliban Tuhan Yesus, dia rela disalib karena cintanya kepada kita. Mari anak-anak, dengan kasih yang begitu besar, kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan,
semangat, sukacita, dan juga pengharapan kepada Tuhan. Anak-anak harus mengucap syukur karena karya penyelamatan Tuhan Yesus untuk kita semua. Nah, anak-anak, kita akan berdoa untuk mengakhiri kebaktian kali ini. Mari sikap berdoa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyelamatanmu, untuk setiap cintamu, untuk setiap kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan hidup kami dari dosa dan penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan korbankan untuk kami. Ajari kami anak-anak-Mu menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dan juga berkati mama papa untuk senantiasa mendampingi anak-anak dengan semangat dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita, yuk hari ini kita akan berkreasi membuat keranjang telur. Nah, seperti alat-alatnya yang sudah, bahan-bahannya yang sudah dikirimkan Bunda, bisa ditambah dengan yang ada di rumah. Nah, kita akan mulai ya, Bunda Nia. Nih, mau pasang untuk pegangannya terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu Bunda kasih untuk kertas krepnya, diputar Bunda. Nah, seperti ini anak-anak. Bisa ditambah lagi. Ini kemudian dikasih pita. Anak juga bisa menambahkan dengan kertas lipat yang ada, misalkan dibentuk love atau hati seperti ini, kemudian ditempelkan. Nah, kita taruh telurnya di dalam. Tuh, sudah jadi keranjang telurnya Bunda Nia. Anak-anak juga bisa mencoba di rumah ya, bikin seindah mungkin sesuai dengan kreasinya anak-anak. Selamat mencoba.